Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Nah, di episode kali ini kita akan memberi kalian edukasi lagi tentang suatu hal yang sangat penting. Ini masalah terjadi kepada orang yang notabene udah jago juga bisa, yang baru pemula juga bisa. Semua orang bisa kena. Apa sih sebenarnya masalahnya? Yaitu cakil. Jadi gue mau ngomong dulu sebenarnya pertama cakil itu apa. Buat teman-teman yang nggak tahu, cakil itu adalah nama lainnya, kalau nama kerennya bahasa Jawanya itu adalah PLJ. Artinya protruding lower jaw. Artinya protruding itu kalau bahasa Indonesianya menonjol. Jadi adalah rahang bawah yang menonjol. Nah, posisinya kurang lebih kayak apa teman-teman bayangin. Tapi saya akan kasih tunjuk aslinya itu PLJ itu kayak apa. Nih kayak gini. Oke, jadi banyak orang yang sebenarnya tidak bisa membedakan cakil itu apa. Jadi udah hobi bertahun-tahun masih nggak tahu cakil itu apa. Jadi hari ini saya akan mengedukasi teman-teman buat tahu cakil itu seperti apa, supaya nanti ke depannya teman-teman kalau beli ikan dan dapat ikan cakil ini nggak kaget, dan juga tahu sebenarnya cakil ini menurunkan harga jual dari ikan arwana. Tapi tenang, kalau gitu gimana bang? Tenang, di video ini kita juga akan bahas solusinya. Seperti yang tadi saya bilang, cakil itu berhubungan dengan mulut, berhubungan dengan jaw, protruding lower jaw. Jadi kalau kita lihat, cakil itu adalah simple ketika bibir bawah dia itu sudah melebihi bibir atas dari ikan arwana ini. Jadi kalau manusia itu seolah-olah dia itu monyong, ya. Jadi di sini terlihat jelas ya. Jadi bibir atasnya itu kalah sama bibir bawahnya. Jadi seolah-olah dia manyun kayak gini. Came, bukan came sih ya, monyong. Oh came ya, came. Jadi pertama teman-teman harus tahu dulu cakil itu apa, dan teman-teman sekarang udah tahu. Nah, teman-teman kadang-kadang suka nanya, ini pertanyaan lebih lanjut, bang ikan ini cakil atau enggak, bang ikan itu cakil atau enggak. Nah kadang-kadang teman-teman itu bisa mistaken atau salah. Kadang-kadang ikan itu mulutnya mungkin agak rapat seperti ini, ikan gede. Cuman memang bibirnya itu tidak menutup 100% ya. Jadi memang ada gigi yang menongol lagi. Gigi yang kelihatan sedikit banget. Nah, itu kita masih belum bisa kategorikan sebagai cakil. Jadi kalau cakil itu simply kalau misalnya bener-bener yang bawahnya itu lower jaw-nya itu udah ngelewatin bibir atasnya. Kadang-kadang tuh cuman giginya doang yang nongol, itu masih oke. Gitu. Nah, terus teman-teman bisa salah lagi nih. Bang, ini cakil atau enggak? Ternyata bukan. Bisa salah lagi dengan yang namanya bibir tebal. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada contoh ikan yang bibirnya tebal. Nih. Tuh, jadi dia itu saking galaknya, dan setiap kali kita datang dia menyapa kita di kaca. Nah, dia gesek-gesek kaca sampai bibirnya tebal. Sampai kadang-kadang ada kelihatan tebalnya tuh membuat dia menumbuhkan kayak semacam daging timbul gitu. Kadang-kadang simply tebal doang, warnanya tetap sama. Nah, ini contohnya kali ini di ikan ini, contohnya bibirnya tebal dan menumbuhkan daging sendiri yang bisa kelihatan. Nah, kalau dibilang ikan ini cakil atau enggak, saya bilang ikan ini masih batas antara cakil dan nggak cakil. Sebenarnya giginya doang yang nongol, bener-bener dikit banget giginya doang. Tapi karena bibirnya tebal, dia kelihatan lebih monyong. Karena kan bibirnya tebal itu kan dia menambah apa, kayak makin ke atas gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ininya hilang dan bisa hilang dengan cara dipotong, nanti dia akan kembali normal lagi seperti ikan pada umumnya. Kayak kapalan ya. Nah, sampai di sini kalian udah ngerti cakil itu apa. Kenapa saya bener-bener mau bahas tentang ini? Karena bener-bener banyak yang nanya, sampai yang jago pun juga nanya, sampai yang nggak ngerti cakil pun juga nanya. Nah, sekarang kan penting banget kalian udah tahu. Sekarang kita mau ngomongin sebenarnya bang, dari size berapa si cakil itu udah bisa kelihatan. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai, mungkin ngelihat cakil itu agak sulit. Jadi mungkin di arwana ukuran 15 cm
itu teman-teman ngelihatnya masih agak sulit. Tapi saya lihat kalau misalnya mau jelas banget, teman-teman bisa lihat di ukuran 30 cm ke atas tuh udah pasti kelihatan banget. Jadi yang cakil sama nggak cakil tuh udah kelihatan banget nih. Ini contoh-contoh mulut yang memang nggak cakil ya. Nih tadi kan kita kasih contoh yang cakil. Nah teman-teman sekarang bisa bedain yang nggak cakil tuh kayak gini nih. Again, ikan ini juga nggak terlalu rapat banget sampai sebenarnya ada gigi yang nongol. Tapi apakah bisa dibilang cakil? Ini enggak. Jadi saya dari tadi tekanin terus supaya teman-teman bisa bedain dulu nih cakil sama nggak cakil kayak gimana. Nah ini juga contohnya, lihat ada giginya. Tapi apakah dibilang cakil? Saya bilang tidak. Ya kan, giginya kelihatan kan? Nah dia tebel juga tuh, bibir depannya putih. Dia galak, suka main-main sama kaca gitu. Nah sampai di sini teman-teman boleh komen di bawah udah ngerti atau belum cakil tuh kayak apa. Nah sekarang banyak yang nanya juga, Bang, kalau saya udah bisa tahu cakil dari 20 cm, 30 cm saya udah bisa lihat. Bahkan sebenarnya dari kecil, dari detection dari 8 cm, dari 15 cm, sebenarnya kalau kalian bener-bener jeli dan ngelihat bener-bener, itu tuh udah bisa kelihatan ada bedanya antara bibir bawah sama bibir atasnya. Nah kalau memangnya udah ada bakatnya, kalau memang teman-teman jeli itu udah bisa lihat. Sekarang pertanyaannya, ini prosesnya irreversible nggak, Bang? Irreversible itu artinya bisa dibalik nggak? Kalau udah cakil jadi nggak cakil lagi? Jawabannya bisa. Jadi kenapa saya bilang bisa? Jadi kadang-kadang ikan itu waktu kecilnya itu kita kadang-kadang sebagai peternak atau gimana mungkin ada kelalaian merawat ikannya. Jadi tumbuhnya itu tidak normal. Bukan yang normal, tidak sebagaimana mestinya, misalnya kekurusan atau segala macam, itu bisa cakil. Nah, proses ini bisa dibalik. Untuk ikan ukuran 15 cm sama 20 cm, itu ngebalikinnya masih cukup mudah. Jadi kita cuman perlu ngasih makan secara secukupnya, terus nanti dia bisa balik ke bener-bener nutup lagi. Nanti saya kasih contohnya. Jadi, kalau dibilang bisa balik atau enggak, bisa. Nah pertanyaannya, kalau memang udah jadi cakil yang benar-benar cakil seperti ini, apakah masih bisa balik, Bang? Saya bisa jawab bisa, tapi kemungkinannya tidak 100%. Nah nanti cara balikinnya akan kita bahas juga ya. Jadi pertanyaan pertama, cakil itu apa? Udah berhasil. Pertanyaan kedua, bisa dibalikin atau tidak? Bisa. Kita lanjut lagi ya. Nah ketiga, ini yang nggak kalah penting, tips memilih arwana nggak cakil. Nah udah pastinya gini loh, saya bisa simpulkan sebagian besar arwana itu cakil karena genetiknya dan cara perawatannya. Nah sebenarnya tips cara memilih arwana nggak cakil itu sebenarnya cukup mudah, karena kalian tinggal ngeliatin ikannya pas bener-bener di bagian mulutnya, apakah bener-bener bibir itu offside atau tidak offside. Itu cukup mudah untuk dilakukan oleh penghobi, itu cukup mudah. Nah kalau misalnya memang kita nggak tahu cara milihnya atau bener-bener kayak, Bang saya udah lihat tetap nggak bisa bedain, saya juga ini terlalu kecil buat mata saya dan segala macamnya. Tips saya adalah untuk mencari penjual-penjual yang berani, nih garis bawain ya, yang berani memberitahu kalian minusnya ikan itu apa. Gitu. Jadi kalau penjual itu biasanya yang baik dan bagus dan benar, bisa mengedukasi pembeli-pembelinya supaya dia kalau beli itu nggak kecewa. Jadi dia pasti akan kasih tahu, oh kalau yang ini kayaknya bakal cakil, jangan deh gitu loh. Oh kalau yang ini udah keburu cakil tapi bisa dibenerin. Jadi tips saya cuma dua, kalian bener-bener liatin secara dekat di mulutnya. Kedua, pilihlah penjual yang memang ramah, mau menjawab kalian sama mau merekomendasikan kalian. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Anda beli di seller A, tiba-tiba cakil, terus nanya ke seller B, pasti seller B-nya marah. Kenapa marah? Karena, loh, kok yang dapat untung dia, yang dapat ampasnya gue yang mesti benerin, gue yang mesti edukasi dan segala macam gitu loh. Tapi, ya makanya saya bilang, pilihlah penjual-penjual itu yang memang notabene sudah approve atau udah recommended. Banyak banget penjual-penjual yang recommended. Nanti kalau misalnya ada kesempatan pasti kita akan buat konten tentang itu. Nah teman-teman juga nggak usah takut. Loh kalau gitu sekarang saya nggak tahu dong yang recommended yang mana. Nah yang recommended itu udah pasti teman saya Tres Aquatic.
Nah, dari gitu ada beberapa juga orang-orang yang memang saya sudah masukkan ke vlog saya. Contohnya dulu PRJ yang sekarang jadi 88 dan Gallery dan masih banyak banget. Itu tuh semua kalau udah saya datengin rata-rata mereka itu bisa menjelaskan dan orangnya nggak, misalnya ada minus terus ditutup-tutupin supaya bisa dijual gitu, udah nggak kayak gitu. Nah, sekarang kita udah ngerti cakil itu apa, cara bedanya gimana, dan cara milihnya gimana. Sebenarnya apa sih penyebab cakil itu? Penyebab cakil itu yang paling pertama adalah yang dari tadi saya sebenarnya udah sebut clue-cluenya, temen-temen juga udah pasti tahu, adalah porsi makan. Jadi porsi makan itu kayak gimana? Pertama, temen-temen itu kalau mau ngasih makan ikan arwana itu harus yang namanya konsisten. Gimana tuh Bang konsisten? Konsisten itu adalah misalnya ya, ikan ini makan sehari 10 kecoa. Maka ikan ini setiap hari akan kita kasih makan 10 kecoa terus supaya dia nggak berubah-berubah. Jangan hari ini makan 10, besok makan 15, besoknya nggak makan. Jadi kalau memang kita mau memelihara ikan arwana itu, kita harus benar-benar menciptakan namanya konsistensi. Kayak kita nge-gym aja. Jadi untuk orang-orang yang musuhnya konsistensi ya akan susah untuk membuat arwananya dia menjadi bagus. Jadi pertama kita harus tahu dulu nih porsi makan ikan kita itu sebenarnya yang paling bagus berapa. Nah, kalau ditanya sama saya, berapa Bang porsi makan yang bagus? Itu susah banget untuk gue jawab. Karena gue nggak ngerti di rumah kalian itu ukuran udangnya seberapa gede. Terus kalian pakainya udang apa dan udang apa. Jadi sebenarnya cara paling mudahnya adalah kita begitu tahu ikan ini datang, kita kasih makan. Kita catat nih, kayak di sini misalnya nih, makan kecoa 10. Nah, misalnya nih 10 nih. Nah, kita lihat selama seminggu ini, apakah badannya ini kegendutan atau kekurusan. Nanti setiap weekly itu kita akan melakukan reporting, kaji ulang. Kalau misalnya kekurusan, kita bisa tambahin. Nah, tapi tambahinnya juga teman-teman nggak bisa langsung tambahin, jadi 15 gitu. Enggak. Semua yang saya lakukan di tempat grooming saya itu saya lakukan secara perlahan-lahan, secara gradually bahasa Jawanya. Jadi kalau misalnya dari 10 ya mungkin 11 dulu selama seminggu. Terus saya lihat lagi. Jadi teman-teman bisa melakukan metode itu. Pertama, makan harus lancar. Kedua, teman-teman harus tahu porsi makan ikan kalian tuh seperti apa. Itu udah paling penting. Nah, untuk pertama kali kalian nyoba, saya mau nyoba Bang, cara taunya gimana? Pertama kali teman-teman harus tahu dulu ikan teman-teman itu harus galak dulu. Jadi pas galak itu posisinya makanya di berapa? Kalau misalnya kegendutan, biasa ikan arwana itu cenderung lebih nggak aktif, cenderung lebih berenangnya lebih lambat dan tidak main gitu, kegendutan. Nah, cara kedua untuk tahu pertama kali porsi makannya dia berapa itu adalah teman-teman ngeliat di bagian perutnya. Nih, jadi di bagian perutnya itu kalau teman-teman udah kasih makan, biasanya terjadi ada namanya tonjolan. Nah, kalau udah terlalu nonjol dan terlalu gendut itu sebenarnya menurut saya nggak bagus. Jadi itu ya tips saya dalam kasih makan. Nah, tips selanjutnya dalam pemberian makan, teman-teman juga harus pikir secara logika ya. Secara logika aja, kalau teman-teman pelihara ikan arwana ukuran 15 cm, teman-teman kasih makan jangkrik yang gede banget atau kodok yang gede banget, dia tuh nggak bakal bisa langsung masuk ke mulutnya. Jadi besar kecilnya makanan yang masuk ke dalam mulut arwana itu juga kita harus perhatikan. Tentunya kalau di ukuran yang agak besar, ukuran 20 cm sampai 30 cm itu udah lebih aman. Karena istilahnya itu udah memasuki remaja. Nah, bayangin teman-teman kalau punya bayi baru lahir nih, saya kan lagi punya bayi. Itu makanan yang kita masukin ke mulut bayi itu kita jaga benar-benar baik-baik. Makanya di ukuran 8 cm sampai 15 cm arwana itu rentan salah pelihara. Nah, yang paling bagus untuk anakan ukuran segitu adalah kita kasih makan cacing atau ikan yang kecil-kecil atau udang yang kecil-kecil. Jadi
mereka lagi rakus-rakusnya, mereka lagi ininya, mereka sekali lahap, set, langsung masuk mulutnya. Nah, tapi teman-teman juga harus ngerti, jangan sampai porsi makannya kebanyakan. Nah, buat teman-teman yang udah ikut online growing contest, pasti udah ngerti tuh, porsi makan yang kebanyakan kayak apa, porsi kesedikitan kayak apa, kalau kebanyakan jadi kayak gimana, kedikitan jadi kayak gimana. Nah, teman-teman yang nggak ikut, tenang, bisa lihat videonya, masih ada di channel saya, teman-teman bisa lihat semua hasilnya kayak apa. Oke, selanjutnya, yang saya akan bahas, selain dengan pakan, sorry ya saya ambil ganti air. Selain pakan, tempat itu juga berpengaruh. Jadi jangan kaget kalau misalnya teman-teman punya ikan arwana yang tempatnya itu nggak sesuai dengan dia, tiba-tiba ikan teman-teman tuh bisa bermasalah. Oke, tempat. Kenapa bang tempatnya? Tempat itu adalah kalau dari segi cakil itu kita bahas secara ukuran. Kalau teman-teman penonton setia saya di rumah udah pasti tahu tank ukuran saya yang saya bener-bener suka pakai dan saya selalu mainin itu adalah tank ukuran 1,2 meter. Catat ya, 1,2 meter kali 60. Ininya boleh 50, boleh 60. Nah, tinggi airnya itu biasa saya taruh di 40 cm untuk ikan yang memang badannya udah lumayan gede. Kalau masih kecil biasanya saya cuman segini aja airnya. Tujuannya kenapa tempat gede? Semakin tempat gede itu biasanya cakil itu akan lebih tidak terjadi gitu loh. Jadi sering banget ya saya lihat orang-orang pelihara arwana mungkin udah segede ini atau segede apa, semua misalnya disekat jadi setengah atau jadi seperempat. Nah, itu tuh membuat ikan arwana itu tumbuhnya nggak normal gitu. Nah, kalau teman-teman masih punya arwana yang kecil, oke, disekat nggak apa-apa, tapi begitu dia udah gedean, ingat untuk memberikan tempat yang baik untuk ikan arwana teman-teman. Nah, yang terakhir banget, nah ini adalah namanya genetik. Nah, kita ngomong genetik kenapa? Sebenarnya menurut gue pribadi, udah ngegedein ikan berapa lama, ikan yang cakil, dikawinin sama ikan yang cakil, anaknya itu sebenarnya belum tentu cakil. Nah, yang gue ngomong genetik ini adalah kadang-kadang ya, kita sebagai petani arwana, itu bisa buat kolam waktu itu mungkin nggak ada modal atau gimana, jadi ikan seadanya itu kita pakai untuk menjadi indukan. Nah, yang pastinya ya anakannya itu, bakatnya itu nggak akan jadi sebagus kalau misalnya indukannya memang yang top grade. Nah, jadi kalau teman-teman beli indukan yang memang beli anakan yang memang kualitasnya kurang bagus, bisa nggak jadi bagus? Bisa nggak jadi mulus? Bisa. Tapi chance untuk errornya, jadi kita ngomong chance untuk kalian melakukan kesalahan dan rentannya itu jadi lebih besar. Kalau teman-teman beli ikan yang bakatnya jelek itu, mungkin teman-teman salah kasih porsi makan selama berapa minggu udah jadi cakil. Mungkin yang grade bagus itu kita salah lumayan lama, masih bisa diselamatkan. Itu bedanya genetik. Jadi menurut saya genetik juga berpengaruh sangat besar. Nah, yang terakhir yang berpengaruh secara tidak langsung adalah ini semua ya, semua penyakit akar masalahnya di sini yaitu air. Jadi kalau teman-teman airnya nggak bagus, kenapa bisa buat cakil? Jadi ada yang pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Mana mungkin bang air bisa bikin cakil? Emang bisa ngerubah arwananya gini-gitu segala macam? Bisa. Kenapa? Kalau air teman-teman jelek dan teman-teman nggak pelihara air kalian, biasanya ikan arwana kalian itu pertama stres. Habis stres biasanya nggak mau makan. Nah, nggak mau makan tadi berhubungan sama porsi makan, terus langsung berubah ke bentuk badan pertumbuhan dan ujung-ujungnya jadi cakil gitu. Jadi sebenarnya semua hal dalam pemeliharaan arwana ini adalah yang pertama kali banget adalah air. Makanya ada yang namanya pepatah, peliharalah airmu, maka airmu akan memelihara arwanamu. Udah gitu aja sih konten hari ini, simple banget. Moga teman-teman banyak belajar juga dari konten kayak gini. Nah, sekarang cara benerinnya itu gampang. Kalau memangnya yang masih kecil itu biasa kita melakukan namanya cosmetic surgery. Kita tang, prosesnya itu memang cepet banget, tapi meninggalkan bekas pada ikan arwananya. Nah, ini adalah satu contoh ikan yang kita tang. Jadi dia akan ada mark. Jadi teman-teman kalau dapat ikan kayak gini nih jangan kaget. Itu hanya kita lakuin cosmetic surgery.
Dan dalam waktu seminggu biasanya udah akan hilang lagi. Nah, pertanyaannya ini akan balik lagi ke cakil atau enggak, Bang? Pertanyaannya ya, jawabannya adalah ya dan tidak. Kadang dia bisa balik, kadang dia bisa nggak balik. Kalau misalnya balik, kita bisa lakukan proses tang itu 1 sampai 3 kali. Biasanya kalau udah 3 kali udah permanen. Dan juga harus yang ngelakuin orang yang memang udah jago melakukan kegiatan ini. Jadi dia tahu di mana harus ditarik mulutnya dan segala macamnya. Sah-sah aja menurut saya, dan ini untuk mengurangi misalnya kita gagal cara ngasih makannya jadi lebih kurus dan segala macam, dan kita udah balikin ke badan semula dan mulutnya masih nggak balik, ya kita bantu lah gitu. Kedua caranya adalah dengan dipotong bibirnya. Kalau udah kayak gini, kemungkinan kita mesti motong bibirnya. Sayangnya kita belum sempat untuk melakukan operasi kayak gitu. Sempat saya buat kontennya, hasilnya kayak apa sempat saya bahas di Instagram juga. Cuman nanti kedepannya saya akan buat khusus satu perkembangan ikan yang dari cakil ke nggak cakil. Nanti kita beli dulu, soalnya ini nanti udah dikirim. Ini adalah orang punya titipan. Nah gitu aja konten kali ini, semoga teman-teman belajar hal baru. Terima kasih terus udah dukung channel ini sampai hampir 30.000 subscriber. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.